Halo gengs, selamat datang di Zona Donghua Channel. Kali ini Mimin akan membahas spoiler Soulland 2. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu update konten-konten terbaru dari Mimin tentunya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoilernya. Let's go! Ketika ia menatap Huo Yuhao lagi, tak ada lagi raut wajah yang mencela dan mengkritik, hanya tatapan penuh gairah di matanya. Yuhao, Suan Ziwen memanggil dengan lembut. Meskipun indera Huo Yuhao agak lambat saat ini, ia tetap sedikit menggigil ketika mendengar suara Suan Ziwen. Guru Suan, ada apa denganmu? Jangan panggil aku seperti itu. Aku bisa merinding. Suan Ziwen tersenyum saat tiba di depan Huo Yuhao. Setelah itu, ia meraih bahu Huo Yuhao dan mengguncangnya dengan kuat. Katakan padaku bagaimana teknik ukiran ajaib ini muncul. Katakan padaku, atau aku akan mencekikmu sampai mati. Huo Yuhao pusing karena gemetar. Tenang, Guru Suan. Bagaimana mungkin Suan Ziwen bisa tenang sekarang? Huo Yuhao menggunakan tindakannya untuk menciptakan keajaiban demi keajaiban. Seorang insinyur jiwa kelas 8 yang baru saja memperoleh 8 cincin mampu menghasilkan formasi inti yang begitu penting untuk alat jiwa kelas 9 dalam waktu sesingkat itu. Itu adalah keajaiban dalam sejarah insinyur jiwa. Bagaimana mungkin dia bisa tenang? Akhirnya, Huo Yuhao menggunakan teleportasi instannya untuk melepaskan diri dari cengkeraman Suan Ziwen. Setelah itu, ia mengambil pedang ukir hantu dan menyerahkannya kepada Suan Ziwen. Suan Ziwen merasakan aura menyeramkan saat ia menggenggam pedang itu. Ketajaman pedang itu bahkan membuatnya tak berani meliriknya lagi. Ketika dia mencoba menggunakannya, bilah pedang itu berubah menjadi seberkas cahaya biru yang terbang kembali ke mata vertikal Huo Yuhao sebelum menghilang. Guru Suan, jangan coba-coba menggunakannya. Bilah ini sudah menyatu denganku dan menjadi bagian dari diriku. Tak akan ada orang lain yang bisa menggunakannya. Huo Yuhao samar-samar bisa merasakan aura khusus dari bilah ukirnya. Aura itu seperti makhluk hidup. Ketika Suan Ziwen menyentuhnya, aura itu menghasilkan perlawanan yang kuat. Suan Ziwen bertanya, bagaimana dengan teknik mengukirnya? Ada apa dengan itu, Yuhao? Ceritakan padaku, bagaimana aku memperlakukanmu selama beberapa tahun ini? Berhenti, kau tidak perlu melanjutkan. Aku tahu apa yang ingin kau katakan. Bukankah itu hanya teknik mengukir? Aku akan mengajarimu, oke? Huo Yuhao segera melanjutkan. Dia sangat cerdas. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang diinginkan Suan Ziwen? Suan Ziwen sangat gembira mendengarnya. Namun, raut wajahnya berubah serius setelah kegembiraan sesaat itu. Ia mundur 2 langkah, memperlebar jarak antara dirinya dan Huo Yuhao, lalu membungkuk padanya. Huo Yuhao terkejut, dan segera melompat ke samping. Guru Suan, apa yang Anda lakukan? Saya tidak pantas mendapatkan keberuntungan seperti itu. Suan Ziwen menjawab, ini memang benar. Meskipun aku tidak tahu dari mana asal teknik ukirmu, aku yakin teknikmu ini telah menjadi preseden di dunia para master jiwa. Meskipun kita tidak bisa mengesampingkan pentingnya bilah ukir ajaibmu dalam penyelesaian formasi inti, kita juga tidak bisa menyangkal fakta bahwa teknik ukirmu juga sangat penting. Tidak berlebihan untuk menyebutnya keterampilan dewa. Jika kau bersedia mewariskan teknik ukir ini kepadaku, aku bahkan akan memanggilmu guru di masa depan. Guru Suan memang gila. Dalam hal pengembangan jiwa bela diri, Ji Juechen yang paling gila. Tapi dalam hal alat jiwa, Guru Suan yang paling gila. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, Guru Suan, jangan berkata begitu. Kau akan selalu menjadi guruku. Sejujurnya, aku mempelajari teknik mengukir ini secara tidak sengaja.
Teknik ini sangat mendalam. Aku belum sepenuhnya memahaminya. Jika kau ingin mempelajarinya, aku tidak akan menyimpannya sendiri. Kau bisa mempelajarinya dengan senior kedua. Aku akan mengajarkannya kepada kalian berdua. Namun, itu tergantung pada seberapa banyak kalian berdua bisa memahaminya. Baiklah, sahut Xuan Ziwen. Ia tak lagi mengungkapkan rasa terima kasih. Ia diseret ke Sekte Tang oleh Huo Yuhao. Seberapa besar kontribusinya bagi sekte tersebut sejak saat itu? Ketika Huo Yuhao setuju untuk mewariskan teknik mengukir ini kepadanya. Ia bertekad dalam hatinya bahwa ia akan mengabdikan sisa hidupnya untuk Sekte Tang. Huo Yuhao tentu saja tidak menyadari perubahan psikologis dalam pikiran Xuan Ziwen. Ia sudah kelelahan dan ingin kembali beristirahat. Selama beberapa hari ini, ia perlahan mulai terbiasa dengan segel aneh antara dirinya dan Tang Wutong. Mereka berdua akan baik-baik saja jika berkultivasi, tetapi tidak jika mereka saling dekat. Awalnya, dia masih agak canggung. Lagi pula, dia sudah berusaha keras untuk mendapatkan Tang Wutong kembali. Dia benar-benar ingin berhubungan intim dengannya, namun, ia terlalu lelah selama beberapa hari ini. Setiap hari setelah selesai membuat alat jiwa, ia selalu merasakan kebahagiaan yang aneh ketika kembali ke kamarnya dan bertemu Tang Wutong. Mereka makan bersama dan berlatih bersama di malam hari. Sebuah pelukan lembut, ciuman, dan kecupan di pipi membuat mereka berdua merasa sangat bahagia. Depresi awalnya pun berangsur-angsur hilang dan membuatnya merasa sangat nyaman. Ia bahkan mulai menyukai gaya hidup ini. Ia membutuhkan waktu 1 bulan untuk menyelesaikan ke-13 formasi inti. Sejak menyelesaikan formasi inti ketiga, Xuan Ziwen dengan tegas menyerahkan semua pekerjaan kepadanya. Akan tetapi, alat jiwa kelas 9 tidak dibuat oleh Huo Yuhao saja. Meskipun ia menggunakan pedang ukir hantu untuk menyelesaikan cangkang luar dan semua formasi inti, ia masih belum cukup baik untuk menyelesaikan langkah instalasi dan pengujian akhir. Setelah beberapa kali gagal, ia membiarkan Xuan Ziwen menyelesaikan perakitan alat jiwa untuk mencegah formasi inti rusak. Tentu saja, Huo Yuhao dan He Ketu belajar banyak dari seluruh proses ini. Namun, itu tetap tidak membantu Huo Yuhao menjadi insinyur jiwa kelas 9 dalam 1 hari. Huo Yuhao sama sekali tidak mempermasalahkan hal ini. Awalnya, ia tidak memiliki kemampuan seorang insinyur jiwa kelas 9. Jika bukan karena sihir tarian naga hujan, ia tidak akan mampu melakukan semua yang ia bisa. Selama sebulan terakhir, kemampuan Huo Yuhao dalam hal alat jiwa meningkat pesat. Penelitiannya sendiri, bimbingan Xuan Ziwen, dan tarian naga hujan membentuk kombinasi yang serasi, membantunya berkembang pesat. Ia juga mengajarkan tarian naga hujan kepada Xuan Ziwen dan He Ketu. Tarian itu sangat mendalam, dan memahaminya sangat sulit. Terlebih lagi, mereka berdua tidak memiliki pedang ukir hantu. Sehingga mereka sangat lambat dalam belajar. Namun, meskipun demikian, mereka tetap belajar banyak ketika menggabungkan teknik ukir mereka sendiri dengan teknik baru ini. Hasilnya, mereka bertiga berhasil berkembang dengan sangat cepat. Cahaya merah tua melesat ke langit dan menerangi seluruh laboratorium. Penghalang biru es yang lembut menyelimuti cahaya merah tua ini dan mencegah suhu tinggi yang digunakan untuk melelehkan logam membakar laboratorium. Selesai. Xuan Ziwen bertepuk tangan. Tampak sangat gembira. Tungku besar itu diletakkan di atas meja laboratorium. Tungku itu tidak tertutup, dan dari sanalah cahaya merah tadi berasal. Huo Yuhao dan He Ketu berdiri di samping. Keduanya tampak sangat gembira. Setelah sebulan bekerja keras, alat jiwa kelas 9 ini akhirnya selesai.
Bahkan Xuan Ziwen pun sangat senang ketika melihat hasil akhir ini. Bagi seorang insinyur jiwa kelas 9, mampu menciptakan alat jiwa kelas 9, terutama yang ia teliti sendiri, adalah hal yang sangat memuaskan. Karena kegirangannya, Xuan Ziwen tanpa sadar melirik Huo Yuhao. Ia tahu tungku pil ini tidak akan dibangun secepat ini tanpa tarian naga hujan miliknya. Ia bahkan diam-diam mendesah dalam hati. Jika kultivasi Huo Yuhao sedikit lebih tinggi dan pengalamannya sedikit lebih matang, ia pasti sudah menjadi insinyur jiwa kelas 9 dengan teknik ukiran baru ini. Akhirnya selesai. Huo Yuhao menghela napas lega. Setelah tungku pil selesai, itu berarti ia akhirnya bisa mulai mengolah pil. Ini adalah hal yang menggembirakan bagi seluruh sekte Tang. Xuan Ziwen berkata, "Kapan kamu berencana untuk memulai?" Huo Yuhao berkata, "Saya akan melakukan beberapa tes selama beberapa hari ke depan terlebih dahulu dan mencoba tungku ini. Setelah ini, saya bisa mulai memproduksi pil. Saya akan menggunakan beberapa ramuan obat biasa untuk mengumpulkan pengalaman terlebih dahulu." Xuan Ziwen berkata, "Bagus. Jangan buang-buang sumber daya." Oke, selama beberapa hari berikutnya, Huo Yuhao asyik mencoba kultivasi pil. Harus diakui, tungku pil berkualitas tinggi sangat membantu dalam kultivasi pilnya. Mengendalikan api dan mengonsolidasikan kekuatan obat, semuanya dapat dilakukan dengan tungku pil. Alih-alih mengumpulkan pengalaman, ia lebih banyak membiasakan diri dengan tungku pil. Huo Yuhao juga tidak berani gegabah. Sumber daya yang digunakan untuk mengolah pil sangat berharga. Membuang sedikit saja sudah sangat menyakitkan. Itulah sebabnya ia menghabiskan 5 hari untuk mengumpulkan pengalaman. Ia membudidayakan beberapa obat-obatan umum dan mencobanya sendiri. Baru setelah yakin bahwa obat-obatan tersebut cukup efektif, ia mulai mempersiapkan diri untuk membudidayakan pil. Akibatnya, laboratorium Xuan Ziwen sepenuhnya ditempati oleh Huo Yuhao. Meskipun kultivasi pil tidak sesulit menciptakan alat jiwa, itu tetap bukan hal yang mudah. Huo Yuhao membawa pulang lebih dari 10 jenis harta karun berharga. Pertama, ia harus meracik obat terlebih dahulu. Setelah itu, ia bisa mulai mengolah pil. Kali ini, ia bahkan tidak kembali ke kediamannya sendiri. Ia menyibukkan diri di laboratorium. Setiap hari, Tang Wutong membawakan makanan dan minuman untuknya. Hari demi hari berlalu, selain Tang Wutong, bahkan Xuan Ziwen pun belum kembali ke laboratorium. Tang Wutong hanya membawakannya makanan setiap hari. Setelah itu, ia akan menemaninya berlatih untuk memulihkan energinya. Tidak seorang pun menyangka Huo Yuhao menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengolah pil daripada waktu yang dihabiskannya untuk membuat tungku pil itu sendiri. Kalau saja Tang Wutong tidak menyampaikan kabar bahwa Huo Yuhao baik-baik saja, semua orang di sekte Tang pasti akan merasa cemas. 3 bulan. Huo Yuhao menghabiskan 3 bulan penuh di laboratorium. Baiklah, sumber daya ini harus tersedia sesegera mungkin. Kalau tidak, aula alat jiwa akan kehabisan sumber daya. Bei Bei memberi instruksi kepada seorang murid sekte Tang. Ya, murid itu mengiyakan perkataannya dan segera pergi. Istirahatlah. Sebuah suara lembut terdengar di belakang Bei Bei, dan sepasang tangan halus diletakkan di pundaknya. Tatapan Bei Bei yang termenung langsung berubah lembut. Ia meraih tangan mungil di bahunya dan menarik pemilik tangan itu mendekat. Ia membaringkan Bei Bei di atas kakinya dan memeluknya dengan lembut. "Xiao ya, bagaimana perasaanmu hari ini?" Bei Bei bertanya dengan lembut. Tang Ya mengerutkan bibirnya dan berkata, "Selalu sama saja, tidak ada yang baik maupun buruk. Rasanya sungguh tidak nyaman." Bei Bei menyeringai tipis saat melihat tingkahnya seperti ini.
Namun, seringainya juga dipenuhi kepahitan. Ya, ingatan Tang Ya pada dasarnya telah dipulihkan. Setelah Huo Yuhao membersihkan racun dari tubuhnya, Tang Ya perlahan-lahan mulai sadar kembali, dan ingatannya pun berangsur pulih. Bahkan kultivasinya pun terjaga. Namun, ia tidak dapat menggunakan kultivasinya saat ini karena tubuhnya terlalu lemah. Beberapa bulan telah berlalu, tubuhnya jauh lebih kurus. Meskipun awalnya ia tidak terlalu gemuk, semakin kurus, ia semakin kurus. Kulitnya berubah menjadi putih pucat yang tidak sehat, dan ia kehilangan sebagian energinya. Awalnya, Bei Bei sangat senang ketika melihat Tang Ya sadar kembali. Namun, ia kemudian menyadari bahwa ia lebih sedih setelah Tang Ya mendapatkan kembali ingatannya. 4 bulan telah berlalu sejak misi diumumkan. Terkadang, seseorang akan membawa sesuatu yang serupa kepada Kaisar Perak Biru. Namun, tak satu pun dari Kaisar Perak Biru yang diumumkan ini berhasil. Seiring berjalannya waktu, semakin sedikit orang yang datang. Ini menunjukkan betapa langkanya Kaisar Perak Biru. Bei Bei sangat sibuk dengan pekerjaannya setiap hari. Dan ia masih harus menghabiskan waktu bersama Tang Ya. Akhir-akhir ini, ia merasa semakin lelah. Dibandingkan dengan kepahitan di hatinya, Tang Ya sangat bahagia setelah ingatannya pulih. Ketika ia melihat Sekte Tang sudah dalam keadaan seperti itu, ia tampak berseri-seri. Namun, meskipun kondisi mentalnya jauh lebih baik, tubuhnya masih terpengaruh oleh racun tersebut. Sebelumnya, ia menyebut dirinya corong karena terus kehilangan energi kehidupan yang diserapnya dari pedang pelindung kehidupan. Namun, justru karena inilah ia mampu mempertahankan kondisinya saat ini. Kalau tidak, ia bahkan tidak akan bisa bangun dari tempat tidur sekarang. Bei Bei mengerahkan sedikit tenaga lebih besar dengan lengannya dan menarik Tang Ya lebih dekat. Ia takut Tang Ya akan meninggalkannya jika ia tidak cukup berhati-hati. Ia tidak bisa membayangkan apa yang akan ia lakukan jika itu terjadi. Ia tidak bisa membayangkan betapa sakitnya ia nanti. Bei Bei. Tang Ya memanggil namanya dengan lembut. Ya, Bei Bei menjawab dengan lembut. Tang Ya berkata dengan lembut, apa menurutmu aku terlalu manja? Kalau bukan karena aku pergi, banyak hal takkan terjadi. Tidak, ini salahku. Aku tidak bisa melindungimu. Bei Bei menatap Tang Ya, wajahnya dipenuhi rasa bersalah. Seandainya aku lebih memahami pikiranmu dan menunjukkan lebih banyak perhatian, banyak hal tidak akan terjadi, dan kau tidak akan menderita seperti ini. Xiao Ya, jangan khawatir. Aku akan merawatmu apapun yang terjadi. Tang Ya tersenyum dan berkata, baiklah, jangan seperti ini. Apa aku tidak hidup dan sehat? Kalau kamu ingin aku bahagia, kamu juga harus bahagia. Kalaupun aku tidak bisa hidup lebih lama lagi, apa kamu benar-benar ingin melihatku kesakitan bahkan saat aku menghembuskan napas terakhirku? Berbahagialah denganku, ya? Bei tersenyum. Baiklah. Tang Ya mendekatkan wajahnya ke wajahnya dan berbisik, Bei Bei, aku ingin melahirkan seorang putra untukmu, dan kita akan menamainya Tang. Baiklah, kalau tidak, Sekte Tang tidak akan punya keturunan lagi. Bei Bei terkejut dan langsung menjawab, tidak. Kenapa tidak? Apa kau tidak mencintaiku? Tang Ya langsung mengerucutkan bibirnya. Meskipun ingatannya sudah pulih, karakternya juga kembali ke masa remajanya. Bei Bei tertawa getir. Bukannya kita tidak bisa menamainya Tang, tapi kau tidak bisa punya anak. Mengingat kondisimu saat ini, Tang Ya menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku baik-baik saja. Aku bisa melakukannya. Energi kehidupanku memang kurang. Tetapi energi kehidupan kita yang digabungkan masih bisa menghasilkan kehidupan baru. Dia bisa hidup untukku.
Betapa hebatnya itu, jika aku mati dan tidak bisa tetap di sisimu, dia bisa bersamamu. Kamu juga tidak akan merasa kesepian, kan? Tubuh Bei Bei bergetar, dan air mata mengalir deras dari matanya. Ia memeluknya erat-erat, emosinya tak terkendali. Tidak, Xiao Ya. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Kau tidak boleh mati. Jika kau berani mati, aku akan menemanimu. Tang Ya membelai rambut Bei Bei. Tatapan matanya sangat lembut. Bodoh. Di mana kau bisa menemukan seseorang yang tidak mati? Ini hanya masalah waktu. Aku sama sekali tidak merasa marah. Kau telah mewujudkan keinginan terbesarku, dan kau juga sangat mencintaiku. Meskipun aku belum hidup lama, aku telah melakukan apa yang kuinginkan. Aku tidak menyesal. Aku hanya ingin melahirkan anak untukmu, oke? Bei Bei bahkan tak bisa menjawabnya. Saat ini, ia terisak tak terkendali. Bei Bei, Bei Bei. Saat itu, terdengar suara dari luar. Tang Ya segera melepaskan diri dari pelukan Bei Bei. Bei Bei pun buru-buru menyeka air matanya. Dia adalah pengambil keputusan di Sekte Tang. Dia tidak mungkin membiarkan siapapun melihatnya seperti ini. Su Sanxi bergegas masuk. Hanya dia yang mampu menyerbu ke kamar Bei Bei dan membuat keributan besar seperti itu. Begitu masuk, ia merasakan ada yang tidak beres dengan suasana di sana. Ia melihat raut wajah tidak senang di mata Tang Ya, lalu melihat mata Bei Bei yang agak merah. Dia terbatuk. Apakah aku datang di waktu yang salah? Haruskah aku kembali lagi nanti? Su Sanxi hendak berbalik dan pergi. Sudahlah, katakan saja apapun yang ingin kau katakan, bentak Bei Bei. Ia sangat memahami karakter Su Sanxi. Dari suaranya, ia tahu sesuatu telah terjadi, dan itu pasti sesuatu yang baik. Sepertinya adik kecil ini akan segera keluar dari kultivasi tertutupnya. Ada aroma obat yang sangat kuat tercium dari laboratorium. Sekarang tercium di mana-mana. Mau lihat? Laboratorium Xuan Ziwen berada di ruang bawah tanah dan tertutup rapat. Jika aroma obat dapat tercium dari laboratorium, itu menunjukkan betapa kuatnya aroma tersebut. Setelah mendengar kata-kata Su Sanxi, Bei Bei pun tersentak bangun. Meskipun ia tahu bahwa tak satu pun obat ciptaan Huo Yuhao yang dapat menyembuhkan Tang Ya, ia masih menyimpan secercah harapan di hatinya. Ayo pergi dan lihat. Memang, persis seperti yang digambarkan Su Sanxi. Bahkan, ketika Bei Bei keluar dari kamarnya, ia langsung mencium aroma obatnya. Aromanya sangat ringan, namun menyegarkan. Hanya dengan menghirupnya sedikit, Bei Bei merasa seolah-olah kekuatan jiwanya telah terstimulasi. Bei Bei teringat sesuatu, lalu berkata kepada Su Sanxi, "Sanxi, cepat panggil semua murid Sekte Tang dan berkumpul di arena latihan. Semua orang bisa bermeditasi bersama." Su Sanxi telah menjadi rekannya selama bertahun-tahun. Ia langsung mengerti apa yang dimaksud Bei Bei. Ya, kenapa aku tidak terpikir? Aku akan pergi sekarang. Kau dan Xiao Ya bisa pergi ke laboratorium dulu. Mereka berdua membagi pekerjaan dengan baik. Bei Bei memegang tangan Tang Ya dan bergegas menuju ruang bawah tanah aula alat jiwa. Semakin dekat mereka ke aula alat jiwa, semakin kuat aroma obatnya. Bahkan hanya dengan mengendusnya, mereka merasa sangat nyaman. Bahkan wajah Tang Ya pun memerah. Obat ini sangat kuat. Obat apa yang ditanamkan si kecil junior? Sungguh sangat kuat. Ketika mereka sampai di pintu masuk ruang bawah tanah aula alat jiwa, seluruh petinggi Sekte Tang telah berkumpul di sana. Ayo kita semua turun. Bei Bei melambaikan tangan kepada semua orang sebelum berkata kepada Nana, "Nana, aku sudah meminta Sanxi untuk mengumpulkan para murid.
baik mereka dari aula alat jiwa maupun aula lainnya. Segera bawa mereka ke ruang bawah tanah dan kumpulkan di luar laboratorium setelah mereka tiba. Area laboratorium bawah tanah Sekte Tang sangat luas. Laboratorium itu bisa menampung beberapa ribu orang sekaligus. Saat ini, ada lebih dari 500 murid Sekte Tang, tetapi masih mudah untuk menampung mereka. Oke, Nana mengakui. Sisanya segera memasuki ruang bawah tanah. Aroma obat di ruang bawah tanah bahkan lebih kuat. Xuan Ziwen tercengang. Yu Hao benar-benar mengesankan. Obat apa yang dia kembangkan? Hanya dengan menciumnya saja, kurasa khasiatnya lebih tinggi daripada obat yang kuminum terakhir kali. Kita tidak boleh menyia-nyiakannya. Cepat, dialah yang meneliti tungku pil. Tentu saja, dia sangat mengenalnya. Itu adalah alat jiwa kelas 9. Ada lubang ventilasi yang mencegah penumpukan tekanan di dalam tungku. Terkadang, tekanan itu akan dilepaskan. Tak diragukan lagi. Begitulah aroma obat menyebar. Jika bau obat yang menyebar seperti ini saja sudah harum, seberapa kuatkah obat tersebut? Di dalam laboratorium, saat ini, Huo Yu Hao bukan satu-satunya yang mengolah obat. Di belakangnya berdiri Tang Wutong. Meskipun Huo Yu Hao hampir tidak bisa membuat alat jiwa kelas 9, ia hanya memiliki 8 cincin jiwa. Ia tidak bisa mengoperasikan alat jiwa kelas 9. Namun, ia dapat melakukannya dengan bantuan Tang Wutong. Selama beberapa bulan terakhir, ia telah berkultivasi bersamanya menggunakan kekuatan Haodongnya. Kekuatan Haodong baru mereka telah menyatu dengan elemen-elemen dewa yang sangat membantu kultivasi mereka. Terlebih lagi, penyatuan kekuatan jiwa mereka semakin kuat. Dengan dukungan Tang Wutong, Huo Yu Hao dapat dengan mudah menyalurkan kekuatan jiwa seorang titled Doulo saat ini. Tentu saja, tidak masalah baginya untuk terus berkultivasi. Saat ini, seluruh tungku pil berwarna merah keemasan. Keempat lubang ventilasi di bagian atas tungku sesekali berdesis dan mengeluarkan gas. Seluruh laboratorium kini dipenuhi aroma obat. Huo Yu Hao dan Tang Wutong bisa merasakan aroma obat yang meresap ke seluruh tubuh mereka. Perasaan itu sungguh ajaib. Rasanya seolah seluruh tubuh mereka telah dibersihkan. Mereka hampir berhasil. Huo Yu Hao telah lama mengolah pil ini. Lebih tepatnya, pil ini berisi semua harta berharga yang dibawanya kembali. Selama 3 bulan terakhir, ia telah mengolah pil-pil ini 20 kali. Berdasarkan komposisi obat yang berbeda-beda, ia meracik dan mengolahnya, mengekstrak saripatinya dan menghilangkan kotorannya. Setelah selesai, ia mengolah semuanya bersama-sama untuk menghasilkan pil terakhir ini. Pil-pil tersebut termasuk yang terkuat. Menurut catatan yang ditinggalkan oleh Tang San, pil-pil ini bahkan dapat dianggap sebagai pil abadi, dan secara kolektif dikenal sebagai pil keberuntungan Qian Kun. Kalau bukan karena fakta bahwa Huo Yu Hao telah membersihkan seluruh sumur es api yin yang dan mengekstrak saripati tanaman abadi di sekitar sumur, dia tidak akan berani mencoba membudidayakan pil ini. Tungku pil kelas 9 terlalu kuat. Dalam percobaan sebelumnya, esensi yang dikultivasikan Huo Yu Hao hampir menjadi pil. Namun, proses kultivasinya terlalu sederhana, yang membuatnya sedikit lebih ambisius. Karena ia memiliki tungku pil kelas 9 dan daftar sumber daya yang lengkap. Mengapa ia tidak mencoba membuat pil keberuntungan Qian Kun? Inilah yang telah dicapainya sebagai hasilnya. Hanya saja, ia tidak menyangka bahwa mengolah pil-pil ini akan sesulit ini. Saat pertama kali memulai, ia hanya mengandalkan kekuatannya sendiri dan kekuatan tungku pil. Namun, seiring berjalannya waktu, saripati sumber daya tersebut dengan cepat terekstraksi.
Ketika mereka bercampur, jumlah daya yang dilepaskan menjadi semakin besar. Bahkan tungku pil kelas 9 pun tidak mampu menampung daya sebesar itu. Huo Yuhao tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatan jiwanya untuk mempertahankan proses produksi. Sejak hari pertama ia mulai mengonsumsi pil ini, sudah 49 hari. Ia berhasil mengatasinya sendiri selama 20 hari pertama. Setelah itu, ia membutuhkan bantuan Tang Wutong.